Assalamualaikum. Bersama saya Ipa Jenar. Jadi di sini saya mau mencoba menjawab pertanyaan minggu kemarin tentang banyaknya masuk orang ketiga di hubungan saat ini. Sebenarnya sih faktornya banyak ya. Bisa faktor ekonomi, bisa perhatian, bisa karena lingkungan, bisa juga karena pengen senang-senang, banyak sekali faktor. Tapi menurut saya yang lebih dominan itu faktor komunikasi. Karena dari komunikasi ini penyebabnya. Contoh begini, entah itu dia berpacaran atau dia sudah berumah tangga. Misalkan mereka ribut dengan argumen masing-masing, dengan keinginan menang masing-masing, dengan keegoisan masing-masing. Akhirnya di situ terjadi diam-diaman. Atau kalau misalkan dia LDR, dia blok-blokan, tidak mau saling menghubungi, tidak mau saling meminta maaf karena di situ ada keegoisan sikap yang tidak mau mengalah. Malu saya kalau mau mengalah, malu saya kalau tegur duluan, kadang-kadang seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita merasa sayang, entah itu perempuan atau laki-laki ya, di sini tidak harus perempuan, tidak, laki-laki pun mesti. Kalau kita merasa sayang dengan pasangan kita tidak perlu yang namanya gengsi. Kita harus mengesampingkan egois, apalagi kalau orang itu sudah berumah tangga, sudah punya anak, banyak hal yang mesti dipikirkan. Tapi yaitu kembali lagi ke egoisan dan kembali lagi ke rasa malu, gengsi. Nah, akhirnya pada saat komunikasi ini terputus, disitulah sebenarnya jalan masuk orang ketiga. Saya garis besar ya, entah itu perempuan atau laki-laki. Jadi pada saat komunikasi itu putus, memang tidak semua. Ada yang pada saat komunikasi itu putus dia merenung, apa salahku, itu ada. Tapi kebanyakan ini zaman sekarang, zaman teknologi, zaman serba canggih. Kalau misalkan kita lagi galau, kita pegang HP, kita buka sosmed. Setelah itu kita lihat status, dan kita punya keinginan juga update status. Di situ di komen, dan kita merasa senang dengan teman dunia maya kita. Bukan tidak mungkin semuanya bisa terjadi di situ. Ya karena apa? Karena putus komunikasi ini tadi. Artinya apa? Pada saat kita ribut dengan pasangan dan komunikasi kita putus, misal LDR, dia tidak saling menghubungi, atau misalkan dia berumah tangga, salah satunya mungkin pulang ke rumah orang tuanya atau keluar, atau salah satunya diam diri aja di dalam rumah. Jadi pasangan kita yang satu ini merasa tidak nyaman, dan pada saat itu sama dengan membuka pintu jalan orang ketiga masuk. Nah, kalau sudah orang ketiga ini masuk, ya sudah, masing-masing keegoisan keluar. Ya kamulah nakal. Ini bukan hanya untuk laki-laki ya, perempuan pun juga, bukan juga untuk perempuan, laki-laki pun juga sama. Karena sekarang sudah saya bilang kan, medsos itu gampang sekali mencari pasangan, gampang sekali. Cinta dunia maya itu sekarang banyak. Sebenarnya cinta dunia maya itu banyak cinta dusta, cinta pembohongan. Tapi ya tidak sedikit juga yang memang benar. Tapi kebanyakan dunia maya ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mencari mangsa. Jadi kalau sudah komunikasi ini putus dan orang ketiga itu masuk, apa yang terjadi? Yang terjadi ribut, sakit hati, galau. Dan di sini masalah tambah besar. Nah, pada akhirnya puncaknya kalau pacaran putus, kalau rumah tangga mungkin ya
saling menggugat atau diam-diaman dulu ke rumah orang tua atau gimana. Jadi komunikasi itu menurut saya sangat berperan dalam satu hubungan. Jadi kalau komunikasi kita lancar, kita pun tidak egois, dan kita tidak perlu yang namanya gengsi untuk meminta maaf. Karena pada dasarnya kalau kita masih sayang dengan pasangan, jangan pernah yang namanya gengsi untuk meminta maaf. Karena kalau kita gengsi meminta maaf dan pasangan itu sudah nyaman dengan orang lain, bukan tidak mungkin akan berakhir dengan putus, entah itu rumah tangga, perceraian, dan kalau yang punya anak jadi korban, entah itu yang bertunangan atau berpacaran, selesai. Walaupun kita tahu jodoh itu di tangan Tuhan, tapi ya kalau komitmen dari awal dipegang, kalau misalkan salah satunya ribut dan salah satunya diam, atau salah satunya ribut dan salah satunya meminta maaf, tidak bakalan terjadi keributan yang bakalan membesar. Jadi salah satu penyebab masuknya orang ketiga itu komunikasi. Walaupun penyebab-penyebab lain banyak ya, tapi menurut saya komunikasi. Karena dari komunikasi itu semua terbuka. Ya perhatian, ya apa, kalau misalkan kita tidak senang dengan pasangan kita ini, ya tegur aja. Kalau dia tidak nyaman dengan teguran kita, cari cara yang membuat dia nyaman. Ini tidak berlaku untuk perempuan saja ya, untuk laki-laki juga tidak berlaku untuk semua yang merasa bahwa dia masih menyayangi pasangannya. Jadi keegoisan satu, gengsi itu dikesampingkan kalau merasa sayang. Tapi kalau sudah emosi yang dijalankan dan emosi yang ditimbulkan, pada akhirnya yang ada hanya kata putus, dan penyesalan itu datangnya sebentar, tapi menghilangkannya sangat lama. Jadi itu saja menurut saya jawaban dari saya. Oke, selanjutnya nantikan video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum.